Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Sandi Pradana dari program studi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengapian konvensional. Tujuan sistem pengapian. Tujuan penggunaan sistem pengapian pada kendaraan adalah yang pertama yaitu menyediakan percikan bunga api bertegangan tinggi pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Mengatur saat pengapian untuk mendapatkan unjuk kerja terbaik dari engine pada seluruh kondisi kerja engine. Sistem pengapian konvensional. Tegangan baterai kendaraan biasanya 12 atau 24 volt. Nilai yang terlalu rendah untuk dapat menghasilkan percikan bunga api pada celah busi di dalam silinder yang bertekanan. Sistem pengapian menghasilkan tegangan sekunder yang tinggi yang dapat mencapai 40.000 volt. Baterai atau alternator menyediakan sumber listrik yang diperlukan oleh rangkaian primer sistem pengapian untuk menghasilkan medan magnet di sekeliling lilitan primer koil pengapian. Kontak point distributor atau perangkat saklar elektronik lainnya mengendalikan pembentukan dan kolapsnya medan magnet. Lilitan sekunder koil pengapian di bawah pengaruh medan magnet menghasilkan keluaran tenaga sekunder yang tinggi. Koil pengapian bekerja seperti transformator step up. Rotor, tutup distributor, dan kabel tegangan tinggi mendistribusikan tegangan sekunder pada busi yang sesuai kebutuhan. Tegangan pembakaran menyebabkan celah percikan antara kedua elektroda busi menjadi penghantar listrik yaitu ionisasi, dan dengan demikian memungkinkan percikan bunga api melompat di sepanjang celah. Percikan bunga api listrik mempunyai energi panas yang cukup untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang kemudian akan terbakar secara menyeluruh dengan sendirinya. Komponen sistem pengapian. Berikut ini adalah komponen sistem pengapian dan rangkaiannya. Komponen sistem pengapian yang pertama yaitu baterai. Berfungsi sebagai sumber tenaga arus listrik yang mengalir pada lilitan primer coil pada waktu mesin hidup atau pada mesin putaran idling. Apabila kecepatan putaran mesin sudah mulai tinggi, sistem pengisian menggantikan tugas dari baterai. Yang kedua yaitu fuse atau sekring. Berfungsi untuk mencegah terjadinya hubungan singkat agar tidak langsung sampai ke komponen-komponen kelistrikan, khususnya sekring yang ada di komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Ini adalah berbagai macam bentuk sekring. Ada yang berbentuk tabung, ada pula yang berbentuk blade yang ditancapkan. Yang ketiga yaitu kunci kontak atau ignition switch. Berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dari baterai ke koil. Yang keempat yaitu ignition coil atau koil pengapian. Berfungsi untuk merubah arus listrik 12 volt yang diterima oleh baterai menjadi tegangan tinggi 10.000 volt atau lebih untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi. Ini adalah bagian-bagian dari koil pengapian. Ada arus primer sumber tegangan, ada kabel tegangan tinggi kabel pengapian. Yang nomor 4 ini menuju ke distributor. Yang nomor 1 terminal tegangan rendah.
Di sini ada kumparan sekunder dengan jumlah yang lebih sedikit, namun dengan diameter yang lebih sedikit, namun memiliki lilitan yang banyak. Dengan kumparan primer, yaitu kumparan dengan diameter yang lebih besar, namun jumlah lilitannya sedikit. Inti besi dililiti oleh kumparan sekunder. Di sini ada terminal penggabungan kumparan. Untuk dapat mempertinggi tegangan listrik tersebut, pada ignition coil terdapat dua kumparan. Yang pertama yaitu kumparan primer. Pada kumparan primer timbul induksi sendiri dengan tegangan 300-400 volt. Arus ini kemudian mengalir dan disimpan untuk sementara dalam kondensor. Apabila penutup arus menutup kembali, maka muatan listrik yang ada di dalam kondensor tersebut di atas akan mengalir ke rangkaian arus primer segera menjadi penuh. Demikian pemutus arus dibuka kembali, maka arus induksi yang terjadi pada kumparan sekunder cukup besar. Di sini adalah karakteristik kumparan primer. Yang pertama yaitu menciptakan medan magnet, yang kedua penampang kawatnya besar, yang ketiga jumlah gulungannya sedikit. Yang kedua yaitu kumparan sekunder. Pada kumparan sekunder timbul arus induksi dengan tegangan 10.000 sampai 20.000 volt. Pada motor silinder, satu atau dua arus mengalir ke busi, sedangkan pada motor silinder banyak arus mengalir ke busi lewat pembagi arus sesuai dengan firing order. Karakteristik kumparan sekunder yaitu merubah induksi menjadi tegangan tinggi dan penampang kawat kecil. Yang kedua penampang kawat kecil. Yang ketiga jumlah gulungan banyak. Komponen sistem pengapian yang kelima yaitu distributor. Distributor berfungsi untuk membagi loncatan bunga api ke setiap kabel busi sesuai firing order. Di sini adalah konstruksi dari distributor. Di sini ada ignition points, ada vacuum advance diaphragma spring, drive gear, shaft, terminal, cam, kondensor, clip, rotor, dan cap. Bagian atau komponen distributor. Yang pertama yaitu platina atau bagian kontak pemutus. Berfungsi untuk memutus dan menyambung arus yang mengalir ke kumparan primer agar terjadi tegangan induksi pada kumparan sekunder. Di sini adalah gambar platina. Ini adalah cam distributor. Yang ini adalah kontak tetap, yang ketiga kontak lepas, yang keempat pegas, 5 lengan kontak pemutus, 6 skrup pengikat, 7 ebonite, 8 kabel, 9 alur penyetel. Bagian distributor yang kedua yaitu kondensor. Kondensor atau kapasitor biasanya ditempatkan pada dasar distributor. Kondensor mencegah percikan bunga api pada poin-poin pada saat poin-poin tersebut mulai membuka. Arus yang berlebihan mengalir ke kondensor pada saat poin-poin terpisah. Kondensor diperlukan karena poin-poin membuka dan menutup secara mekanis. Gerakan tersebut sangat lambat dibandingkan dengan kecepatan aliran arus. Poin-poin tersebut hanya membuka sedikit.
tegangan di dalam koil dapat menjadi sangat tinggi. Tanpa kondensor, yang terjadi pada sistem pengapian adalah tegangan induksi di dalam lilitan primer menjadi sangat tinggi, mendorong arus meloncati celah membakar permukaan kontak point. Yang kedua, aliran arus tidak dapat cepat berhenti dan medan magnet kolaps sangat lambat karena tegangan sekunder terlalu rendah untuk menyalakan busi. Bagian distributor yang ketiga yaitu centrifugal advancer atau governor advancer, berfungsi untuk mengubah timing pengapian namun berdasarkan RPM agar dapat menjadi pembakaran yang lebih maksimal. Komponen ini terletak di bagian bawah breaker plate dengan dua buah pemberat. Di sini adalah konstruksi dari centrifugal advancer. Di sini ada grease stopper, screw atau baut, cam, governor spring atau pegas governor, spring support pin, cam plate, ada flyweight, governor weight. Di sini ada wake support pin, ada guide pin. Di sini ada distributor shaft atau governor shaft. Untuk mendapatkan saat pemajuan yang diperlukan saat putaran engine naik, distributor mempunyai mekanisme sentrifugal yang terdiri dari dua buah pemberat yang mempunyai titik tumpu di bagian bawah distributor. Kedua pemberat ini ditahan pada dudukannya oleh pegas dan berputar dengan sumbu distributor. Jika kecepatan putaran naik, pemberat terlempar ke arah luar karena pengaruh gaya sentrifugal, melawan tarikan pegas dan akhirnya memajukan bumbungan kontak point. Di sini adalah posisi centrifugal advancer ketika putaran mesin rendah, dan di sini adalah centrifugal advancer ketika putaran mesin tinggi. Ciri-cirinya yaitu advance wake ketika putaran rendah dia akan dekat dengan poros, sedangkan pada saat RPM tinggi, advance wake akan menjauhi poros dan terlempar ke arah luar. Hubungan dapat bergerak bebas pada poros di distributor dan saat pemberat bergerak ke arah luar akibat gaya sentrifugal. Hubungan bergeser atau berputar searah dengan perputaran poros. Hal ini membuat hubungan kontak point bersinggungan lebih cepat dengan kontak point. Dengan demikian terjadilah pemajuan pengapian. Yang kedua yaitu vacuum advancer. Berfungsi memajukan saat pengapian sesuai dengan besarnya beban mesin. Saat beban rendah atau menengah, kecepatan pembakaran rendah karena otomisasi campuran sedikit atau campuran kurus. Oleh sebab itu, pembakaran menjadi lama agar mendapatkan tekanan pembakaran maksimum terjadi sesudah titik mati atas saat pengapian harus dimajukan. Di sini adalah konstruksi dari vacuum advancer. Di sini ada plat dudukan platina, yang kedua ada rod, yang ketiga diafragma, yang keempat langkah, yang kelima ada selang vakum, ada 6 ada pegas, ini 7 ada advance port, yang ke-8 sini throttle valve. Vacuum advancer belum bekerja kevakuman pada intake manifold masih rendah.
sehingga diafragma belum bekerja. Vacuum advancer sedang bekerja kevakuuman pada intake manifold tinggi sehingga diafragma terpisah dan rod atau tuas tertarik akibat dudukan platina ikut bergerak dan pembukaan dipercepat. Di sini bisa terlihat ketika beban mesin rendah, rod tidak akan mendorong diafragma sehingga pengapian belum dimajukan. Dan di sini adalah posisi ketika beban mesin tinggi, rod akan mendorong diafragma sehingga pembukaan dipercepat. Komponen sistem pengapian yang keenam yaitu busi, berfungsi untuk meloncatkan bunga api listrik melalui elektroda ke campuran bakar dan bahan bakar ke campuran udara dan bahan bakar agar terjadi pembakaran dalam ruang bakar. Di sini adalah konstruksi dari busi. Cara kerja sistem pengapian yang pertama, pada saat platina menutup, arus dari baterai mengalir melalui lilitan-lilitan primer coil, membentuk medan magnet melalui kontak poin ke massa. Dua, pada saat platina terbuka. Pada saat poin-poin terbuka oleh hubungan pemutus yang berputar, aliran arus primer terputus. Medan magnet di sekitar lilitan primer coil kolap dan menyebabkan tegangan tinggi, sekitar 4000 sampai 30000 volt pada lilitan-lilitan sekunder. Hentakan tegangan tinggi ini mendorong arus melalui kabel koil tegangan tinggi ke distributor dan kemudian ke busi-busi. Siklus keseluruhan ini terjadi 50 sampai 150 kali per detik tergantung pada kecepatan engine. Ini adalah animasi sistem pengapian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan sekali lagi, terima kasih.